Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga kita bisa berkumpul di rumah. Kemudian soal berkata-kata kami bagaimana cara hidup kita bisa bersama Indonesia. Penyakit keluarga. Maka kami mengharap kepada Bapak Ibu semua, mari kita tingkatkan kinerja kita, semangat kita, inovasi kita dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anak didik kita. Dan perlu diingat tentunya salah satu syarat utama kita sebagai pendidik yang akan menularkan, akan mentransfer ilmu kepada anak didik kita, diperlukan uswah hasanah Bapak Ibu. Teladan harus berusaha untuk lebih baik. Kenapa? Anak itu melihat, mencontoh apa yang dia lihat. Misal Bapak Marjo mengajarkan anak jangan makan sambil berdiri. Ternyata salah satu guru kita ketahuan ya kan sama anak, atau dilihat oleh anak, disaksikan oleh anak makan cendol ya, berdiri saja begini ya, minum cendol ya. Berarti di situ kita tidak memberikan uswah. Pak guru aja makan sambil berdiri. Misalnya sebagai contoh, tentu kita harus memberikan keteladanan dahulu kepada anak-anak didik kita tidak binafsih ya, memulai dari diri kita sendiri. Insya Allah akan sukses kita mengajarkan, menanamkan nilai-nilai agama kepada anak didik kita kalau kita sudah memberikan contoh atau teladannya. Itu yang selanjutnya Bapak Ibu, secara administrasi ya, guru pendidikan agama Islam itu, jadi Bapak Ibu harus aktif ya, pastikan Bapak Ibu ini harus aktif siaganya ya, di aplikasi siaga. Kemudian kalau di Dignas itu di Dapodiku ya, jangan sampai Ibu tidak aktif. Kemudian karena ini sudah mendekati ujian sekolah, beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu sudah kami kirimkan di grup Akpai kisi-kisi soal. Jadi silakan, mungkin dalam KKG ini nanti Bapak Ibu sama-sama disusun ya oleh Bapak Ibu KKG wilayah Kota Muko ini soal ujian sekolah yang akan diujikan kepada murid-murid kita nanti. Bagaimana kisi-kisi yang telah dikirimkan beberapa minggu yang lalu. Kemudian tidak kalah pentingnya, mungkin di antara kita di sini atau Bapak Ibu GPAI masih ada beberapa yang belum mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, maka perlu kami sampaikan ya kepada Bapak Ibu semua, ada beberapa syarat bagi yang belum ini Pak Bu ya, bagi yang belum ada 6 syarat untuk mendapatkan undangan PPG dalam jabatan di Kementerian Agama tahun 2022. Yang pertama, Bapak Ibu harus terdaftar di akun siaga. Ini Bapak Ibu sudah terdaftar semua yang ada di ruangan ini? Insya Allah sudah Bu ya, alhamdulillah. Kalau belum nanti segera datang bagi yang belum. Yang kedua,
harus memiliki ijazah S1 yang linier dengan mata pelajaran yang diampu. Kalau pendidikan agama Islam, ngajar pendidikan agama Islam, berarti jurusannya juga harus pendidikan agama Islam. Bisa guru fisika, ijazahnya fisika ya, mau ikut PPG pendidikan agama Islam. Yang ketiga, memiliki NUPTK. Nah, ini rasanya semua sudah punya Bu ya. Yang keempat, nah ini yang perlu diingat, TMT. Untuk tahun 2022 ini TMT ya, pengangkatannya, SK pengangkatan pertamanya itu minimal di tahun 2015. Jadi kalau diangkatnya 2016 belum masuk di tahun ini 2015 ke bawah. Apalagi baru masuk di tahun 2021, berarti masih nunggu antrian. Kemudian yang kelima, usia maksimal itu 58 tahun. 58 tahun. Berarti kalau lulus BPG ada kesempatan 2 tahun lagi, satu tahun menikmati sertifikasi, pensiun. Ini maksimal 58 tahun. Kemudian kalau ini sudah terpenuhi semua, daftar sendiri Bapak Ibu di akun siaga. Bagaimana caranya? Secara teknis nanti bisa langsung berkonsultasi dengan operator kita, operator kabupaten, Ibu Tri Handayani. Mungkin itu Bu dan Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Mari kita tetap semangat membina generasi bangsa, khususnya mendidik ya, pendidikan agama Islam, menyampaikan nilai-nilai agama Islam, menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anak didik kita, dengan harapan ilmu yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak didik kita ini nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya secara teknis. Nanti dalam masalah aplikasi dan lainnya bisa nanti ditanyakan kepada Bu Tri Handayani. Belum saya tutup, mari kita buka kegiatan KKG Pendidikan Agama Islam wilayah Kecamatan Kota Muko-Muko dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita lanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu pembinaan tentang aplikasi siaga dan MIS yang akan langsung dipandu oleh Ibu Tri Handayani. Kepada Ibu, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Kasih Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Bapak Dirjen Agama Kabupaten Muko. Yang saya hormati Ketua KKG Wilayah UPTD Kota Muko-Muko beserta pengurusnya dan juga seluruh anggota KKG yang hadir pada kesempatan hari ini yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di SD 05 Kota Mukomuko yang merupakan agenda dari KKG wilayah PTG Kota. Dan alhamdulillah kami dari Kemenag itu bisa menghadiri dengan adanya undangan yang sudah disampaikan kemarin ya. Kami ucapkan terima kasih atas undangannya ya. Dan kami mohon maaf mungkin tadi sedikit terlambat. Dan kemarin juga kami mohon maaf kalau ada beberapa grupa yang sudah mengajukan verbal, namun tidak bisa kami selesaikan verbalnya di hari kemarin karena kemarin kami ada kesibukan kegiatan di luar sehingga kami tidak bisa fokus untuk menghadap laptop ataupun melihat aplikasi siaga ya. Jadi mohon dimaafkan dan alhamdulillah yang kemarin sudah mengajukan verbal sampai pagi tadi mungkin sudah selesai saya verbal, dan yang saat ini sudah banyak yang minta di verbal. Mungkin nanti siang kalau kami sudah kembali lagi di kantor, insya Allah kita aktifkan lagi sehingga kita bisa menyelesaikan verbal itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami diminta untuk memberikan penjelasan mengenai aplikasi siaga maupun emis, yang mana aplikasi ini sebenarnya tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin kendala-kendala yang sedikit banyak dihadapi itu hal yang wajar, namun pada dasarnya semua guru PAI yang sudah lama memiliki akun siaga ini, saya yakin ini sudah tidak asing lagi. Dan saya yakin juga permasalahannya tidak terlalu susah lagi. Namun bagi yang belum memiliki akun seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasih tadi, bagi guru PAI yang belum memiliki akun siaga atau belum terdaftar dalam aplikasi siaga maupun emis, ini memang diharapkan sekali untuk segera. Karena kalau tidak segera daftar di aplikasi siaga, maka guru PAI itu tidak akan mendapatkan kesempatan ya untuk mengikuti pretest PPG ataupun terkait dengan adanya bantuan inisiatif dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga kepada guru-guru PAI yang lain, mungkin teman-teman kita yang lain guru PAI yang belum bisa masuk ke akun siaga ataupun belum memiliki akun siaga. Jadi tolong, mungkin dalam satu sekolah itu ada 2-3 guru PAI. Selama dia mengampu mata pelajaran PAI dan memiliki ijazah basic PAI, di kesempatan untuk bisa daftar di siaga. Nah, kita tidak tahu yang namanya nasib orang kan beda. Beda, artinya siapa tahu punya nasib yang bagus ya. Jadi tolong kasih kesempatan. Artinya informasi ini jangan pelit untuk kita sampaikan. Karena SMA. Nah, itu. Kemudian setelah kita memiliki akun siaga, ini bukan berarti kita aman. Saya sudah terdaftar di siaga. Iya, tapi kami bisa memantau Bapak Ibu sekalian sudah aktif belum di semester ini. Kawan selokal. Kami sering mengingatkan setiap menjelang akhir semester itu kami sampaikan daftar guru yang belum aktif di siaga atau belum melakukan updating data di siaga maupun di emis misalnya. Itu selalu kita sampaikan, artinya kita mengingatkan supaya Bapak Ibu sekalian itu memang mau atau perhatikan aplikasi ini. Kalaupun nanti ada kesulitan dan sebagainya, ya bisa ditanyakan ya, ataupun bisa bertanya ke teman-teman yang lain yang sudah bisa, yang terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi belum disuruh Di sini dulu ya. mungkin
Bapak Ibu bertanya-tanya ya, antara aplikasi EMIS dengan aplikasi Siaga ini penting mana? Kalau dikatakan penting mana, dua-duanya penting. Ya, saya contohkan ya. Kenapa dua-duanya penting? Karena ini memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda tetapi intinya sama ya. Kalau EMIS itu adalah data pokok. Seperti kita kalau di dinas itu dapodik. Data pokok Bapak Ibu sekalian di dinas dapodik. Kalau di kita guru baik data pokok kita di EMIS. Ya. Kemudian kalau Siaga itu aplikasi yang digunakan untuk program ya. Di situ program-program semuanya ada dalam data Siaga. Seperti program pretest, ada program BPG, ada program insentif, sertifikasi, ya. Kemudian ada bantuan kuota. Nanti kalau ada program yang lain dari pusat, kemungkinan besar akan masuk dalam data Siaga. Nah, itu data programnya. Laporan dari program-program itu ada di data Siaga. Ya. Jadi kalau kita sudah masuk di data EMIS, sudah masuk di data pokoknya, kita juga masuk juga aktif juga di data Siaga, data programnya. Kalau kita salah satu saja, ya nanti kalau misalnya ada apa namanya kayak Siaga EMIS, ya itu sudah sinkron dengan dapodik. Tapi kalau Siaga belum sinkron dengan dapodik. Ya. Kalau EMIS sudah sinkron dengan dapodik. Jadi kalau kita mau daftarkan guru di EMIS, itu kita tinggal masukkan nik saja. Kami masukkan nik Bapak Ibu, langsung di data dapodiknya keluar. EMIS, aku tuh dari Nah, HP tanpa apa passwordnya. Nah itu untuk di data EMIS. Artinya di aplikasi pusat antara EMIS dan dapodik itu sudah saling berkoordinasi ya. Sudah saling ada sinkronisasi. Nah kalau di data Siaga ini belum, karena ini program khusus Kementerian Agama. Ya. Kalau ada program-program guru PAI semuanya ada di aplikasi EMIS. Jadi aplikasi Siaga maksudnya ya. Nah itu. Kemudian dalam aplikasi itu juga sudah diatur. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi mengenai syarat-syarat untuk PPG. Itu tadi sebenarnya ya PPG, tapi sebelum masuk ke PPG itu ada istilahnya pretest dulu. Ada daftar pretest dulu. Nah biasanya ini banyak guru PAI yang bertanya kapan biasanya pretest dilaksanakan. Nah ini tahun-tahun sebelumnya itu pretest dilaksanakan itu di semester 1, di semester ganjil. Jadi kisaran antara bulan September sampai Desember itu mulai pendaftaran, kemudian verifikasi sampai nanti jadwal ujian disampaikan. Kartu ujian juga dicetak dari Siaga. Nah itu kisarannya ya kisaran September sampai Desember. Kalau tahun kemarin memang kita tidak ada ya. Kita tahun kemarin tidak muncul program pretest itu. Nah, ketidakmunculan program pretest ini tentu beralasan ya, tentu beralasan. Namun demikian kita berharap mudah-mudahan di tahun ini ya, tahun ini ada program pretest lagi. Kemudian program PPG bagaimana? Kita akhir-akhir ini disibukkan dengan menjawab pertanyaan guru baik terkait dengan SIM PKB. Ya, SIM PKB kami ada undangan. Di SIM PKB kami ada undangan. Kami boleh tidak? Nah, pertanyaan kami juga berbalik ya. Coba dicek ke SIM PKB, ada tidak mata pelajarannya? Nah, kalau tidak ada, bagaimana kita mau memilih, gitu kan? Artinya di situ SIM PKB itu memang aplikasi yang digunakan oleh dinas untuk program pemanggilan PPG tadi salah satunya, tapi untuk guru umum.
dan kita sampai saat ini masih menggunakan siaga, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk tetap mengaktifkan siaga sebagai guru PAI, sebagai administrasi secara online-nya, ya. Kemudian juga tidak meninggalkan kewajibannya untuk memenuhi aplikasi yang ada di dinas pendidikan. Karena di sekolah itu ada yang salah, ada cuma 2 orang kan sebagai penggerak misalnya, ya. Dan sebagainya, dan ikuti saja, tidak apa-apa, ya. Yang di aplikasi di dinas ikutin saja, nggak apa-apa. Kemudian yang di Kemenak, program-program yang di Kemenak selama masih menyangkut guru PAI dan itu peruntukannya untuk guru PAI juga silakan dipenuhi atau diikuti. Nah, itu. Kemudian akhir-akhir ini untuk di siaga sering, kenapa setelah kami lakukan perpal, ya, portofolio atau pengajuan perpal portofolio, tapi tidak bisa lanjut ke jadwal dan tugas. Padahal sudah dicek semua datanya, sudah pas, sudah lengkap, tidak perlu lagi kami isi, tapi masih juga belum bisa. Di situ berbunyi status kepegawaian, misalnya, ya. Nah, itu belum lengkap atau portofolio belum lengkap. Namun perlu diperhatikan di bawahnya lagi ada poin yang disampaikan di situ di bawahnya itu, misalnya nomor kontak tidak boleh ada karakter. Nah, itu biasanya ibu menginput datanya di situ ada spasinya, ya. Misalnya 0813 spasinya, bukan strip, spasi. Ya, spasinya. Nah, itu tidak mau, jadi harus tidak ada spasi. Nah, itu kalau bunyinya di situ. Kemudian coba dicek di kualifikasi pendidikan, ya, itu belum dilengkapi. Nah, sekarang ada di kualifikasi pendidikan itu ada kolom satu lagi yang muncul, yaitu prodi, ya. Prodinya di situ harus diisi. S1-nya misalnya pendidikan agama Islam. Nah, itu yang harus dilengkapi ternyata, ya. Kemudian jangan lupa ajukan perpal. Karena kalau tidak diajukan perpal atau tidak dipermanenkan data, ya tidak akan ada perubahan data yang ibu lakukan atau bapak lakukan, ya. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi untuk akhir-akhir ini, ya. Kemudian di EMIS, ya. Di EMIS ini kalau tidak salah kemarin terakhir kita update progres EMIS-nya sebelum ditutup EMIS dan ganti semester ini kurang lebih ya hampir 100-an guru PAI yang konfirmasi melakukan updating data. Padahal jumlah guru kita kurang lebih 300-an, jadi sepertiga dari guru kita, guru PAI kita di Kabupaten Kopo ini yang melakukan konfirmasi di EMIS. Nah, yang 200-an lagi ini belum melakukan. Ini mohon, ya, untuk kedepannya kita tidak tahu nanti apakah program yang digulirkan di Kementerian Agama ini nanti akan didasarkan pada data EMIS, ya. Kalau nanti didasarkan juga pada data EMIS, nah, artinya jangan disalahkan kami kalau kemudian tidak ikut terjaring di situ. Misalnya ada apa namanya kayak kemarin tahun 2020, ya Pak, ya, ada program insentif PAI, ya. Nah, itu backup datanya dari data EMIS, bukan dari data sini, ya. Jadi data EMIS diambil untuk dijadikan sebagai data untuk penyaluran ini, ya. Nah, itu yang perlu juga kita harus perhatikan juga, ya. Artinya EMIS dan siaga untuk saat ini masih kita kategorikan penting, ya. Nah, kemudian untuk guru PAI yang sudah sertifikasi
ini kita berharap betul berkas ini sebenarnya terkumpul akhir Desember, Desember, akhir Januari ya, 31 Januari di pemerintahan kami kemarin kami minta untuk melengkapi datanya. Ada beberapa poin syarat-syaratnya, tapi yang belum bisa dilengkapi tidak apa-apa. Tapi syarat yang bisa dilengkapi tolong sampaikan. Kenapa ini kita minta di awal? Yang pertama kita mau lihat keaktifan guru PAI, ya masih aktif nggak? Masih ada nggak guru PAI ini? Saya nggak ngomong masih hidup nggak ya? Masih ada nggak ya guru PAI ini? Itu kalau melaporkan itu kan ada artinya, jadi itu. Kemudian yang kedua itu mengisi data dulu Pak, metode seleksi dari pusat. Kita terpilih tidak nanti penting isi data nih. Kayak gitu. Jadi orang pusat milih. Dari kita kan cuma ngisi on. Kita bisa lihat kalau tidak ada masalah aman. Kalau ada masalah selama masih di bulan Januari ini kan masih bisa diupayakan. Mungkin guru masih bisa upaya untuk nambah jam di sekolah-sekolah yang lain. Jangan parah nanti penyiksaan. Bapak Ibu sekalian mau cari jam di mana? Bulan Maret. Mungkin sudah diisi oleh guru-guru yang lain. Dan kalau sudah masuk di jadwal dan tugas orang lain nggak mau digeser. Tapi kalau masih di Januari, saya yakin jadwal dan tugas masih dalam proses. Nah, ini kami juga ingin memastikan guru sertifikasi aman dalam beban kerjanya. Ya. Kemudian yang ketiga di situ kami juga ingin melihat bagi yang PNS ada tidak KGB terbaru, kenaikan pangkat terbaru atau slip gajinya sudah berubah. Karena kita juga ingin mensinkronkan, ya, mensinkronkan gaji pokoknya. Nanti kalau sudah berubah, kemudian kami masih tetap bayarkan yang sebelumnya, berarti yang rugi siapa? Yang rugi kan guru PAI. Kemudian sambil kita mau menghitung berapa kebutuhan kita, kebutuhan anggaran yang kita butuhkan setelah adanya penambahan gaji pokok dari PNS ini. Nah itu. Kemudian berikutnya yang juga ini kemarin kita minta, mungkin banyak bertanya-tanya kenapa tahun ini mau diminta rekening koran. Tahun sebelumnya tidak ada diminta banyak korannya. Ya. Nah. Rekening koran kemudian macam-macam lagi ya. Jadi seru di grup. Ya. Jadi seru dan tahu informasi-informasi gitu ya. Ini tujuan yang pertama untuk GPAI yang PNS yang masih dicairkan di kantor wilayah, ya, Andil, itu memang minta laporannya salah satunya adalah rekening koran, laporan pencairannya. Dan kita di Kementerian Agama sejauh ini udah beberapa tahun terakhir ini belum ada pemeriksaan. Nah, tidak menutup kemungkinan tahun ini, tahun depan dan sebagainya itu ada pemeriksaan, sehingga berkas-berkas yang kita butuhkan itu memang sudah siap. Salah satunya apa? Koran tadi. Kita tidak akan menyebutkan Bapak Ibu lagi kalau misalnya ada pemeriksaan. Coba kalau misalnya nanti tahun ini atau tahun depan ada pemeriksaan, kemudian kami minta Bapak Ibu tolong siapkan rekening koran, nanti tidak akan dikasih oleh bank. Karena apa? Udah tahun-tahun Terlalu panjang. Ya, udah tahun-tahun sebelumnya. Makanya biarlah kita sibuk-sibuk sekarang, tapi kita nanti sudah enak, ya. Nah, itu mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa sekarang ada ini, ada itu dan sebagainya. Nah, kita punya alasan, ya, punya alasan, dan ini kami sampaikan supaya Bapak Ibu sekalian tahu. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Kalau ada yang dipertanyakan, ada yang ditanyakan, mungkin akan lebih pas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, informasi yang Bapak Ibu ingin sampai ingin mendengarkan atau ingin Bapak Ibu tahu, ya, baik itu terkait dengan aplikasi Siaga, aplikasi EMIS ataupun yang lainnya. Selama kami masih
duduk di depan sini, insya Allah kami akan coba menjawab kalau kami bisa. Kalau kami belum bisa menjawab, ya akan kita jadikan PR untuk mencari jawabannya yang pasti. Mungkin itu saja Ibu ya. Secara teknis kami tidak buka laptop. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau buka laptop silakan buka laptop. Nanti bisa ditanyakan kenapa misalnya ya. Itu insya Allah kita coba jawab kalau bisa. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Akan lebih efektif dari sesinya kalau di sini kita adakan sesi diskusi. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah yang kami sampaikan. Kami mohon maaf, padahal kami mohon ampun. Bila saya hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada diskusi sesi tanya jawab ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, pada bapak dan ibu silakan kuenya dimakan Pak. Minum dulu sambil kita sesi tanya jawab. Sambil silakan kuenya dicicipi dulu. Ada dari bapak-bapak yang mau bertanya? Yang ibu-ibu ada hal yang kurang jelas atau yang lain sebagainya yang menyangkut tentang kita ini, tentang guru agama ini, nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Seandainya mau buka laptopnya langsung, nanti kalau ada kendala mau ditanyakan boleh. Mumpung masih ada kasih dari Lagi ibu tanya dari sini, kita tanya langsung. saya masalah PPG yang mau tanya. Ada yang mau bertanya? Rugi kalau bertanya ya. PPG ini udah PPG nggak? Kalau tidak ada, saya mau mengawali ya Bu ya. Ini masalah pribadi saya tentang PPG ini. Pribadi ngasih jawab. Pribadi ngasih jawab ya. Ya, alhamdulillah kan saya lulus pretest 2019 kemarin. Kemungkinan tahun ini dipanggil nggak Bu? Lagi sama kuasa. Terus gini loh Bu, ada satu permasalahannya. Tadi kan Bapak bilang kan ijazahnya harus linier katanya kan. Saya bukan dari Fakultas Tarbiyah Pak. Saya dari Fakultas Usuluddin. Tetapi saya ambil A4 waktu itu. Setelah saya tamat Usuluddin, saya ambil A4 di Fakultas Tarbiyah. Tapi selama ini nggak ada masalah, baik dari waktu tes CPNS, pretest, nggak ada masalah. Tapi lihat ini agak khawatir juga ini. Ya Pak. Itu permasalahan saya pribadi. Mungkin ibu yang lain ada juga nanti. Langsung jawab aja ya Pak. Ini saya jawab secara tidak pribadi. Yang pertama bagi yang sudah lulus pretest tahun 2019, kalau 2018 alhamdulillah semuanya sudah dipanggil PPG tahun 2021. Yang 2019 ini masih dalam daftar antrian, ya. Artinya masih ada kesempatan, artinya punya kesempatan untuk dipanggil. Tahun ini apa tahun besok? Nah ini keluar ya, artinya saya nggak tahu ini cuman ya. Kalau yang tahun 2018 saja sudah dipanggil, berarti tahun-tahun sebelumnya itu sudah selesai, ya kan? Nah, jadi
tinggal nilainya lagi yang tahun 2019. Atau kalaupun ada tahun 2018 itu tidak banyak lagi. Yang perlu kita tahu mungkin nanti kita lihat di pusat anggarannya datanya berapa. Kalau tahun kemarin itu 1.000 misalnya ya, tahun kemarin 1.000 yang bisa ikut PPG. Nah tahun ini apakah 1.000 atau lebih? Nah itu yang kita belum tahu informasinya. Kemudian kalau tahun kemarin itu memang ada prioritas atau kriteria yang sudah diinikan ya, artinya yang sudah lulus tahun-tahun sebelumnya itu semua diprioritaskan. Kemudian yang tahun berjalan, misalnya yang tahun 2019 itu yang memiliki nilai tinggi. Kan kita ada nilainya itu ya, prioritas itu apa? Ya prioritas itu kan ada nilainya, passing grade-nya. Nah yang memiliki nilai passing grade insya Allah di daftarnya juga daftarnya di atas ya. Nah itu yang kalau kita lihat kriteria PPAI kemarin yang bisa dipanggil atau bisa lolos mengikuti PPG. Nah mudah-mudahan sekarang tahun ini kita berharap yang lulus tahun 2019 dari Kabupaten Kepongko ini bisa ikut semua ya, sehingga nanti kita beri kesempatan lagi untuk yang ikut pretest dan lulus pretest tahun ini ya. Kita berdoa sama-sama Bu, tidak hanya yang PPG sekarang yang berakhir, Bapak Ibu sekalian yang belum pretest pun juga berdoa semoga yang PPG tahun 2020 yang pretest lulus kemarin bisa ikut PPG sekarang, sehingga saya bisa ada kesempatan lulus pretest tahun ini dan bisa ikut lulus berikutnya, kan seperti itu ya. Yang lulus kemarin kita 11 ya Bu ya, Bu Elva Noranti salah satunya, itu yang lulus PPG tahun 2021. Alhamdulillah sertifikat pendidiknya sudah, dan sekarang dalam proses pengajuan NRG. Dan kalau beliau sudah dapat NRG nanti, ini sudah dapat apa namanya, punya hak untuk mengajukan tunjangan profesi. Karena untuk mengajukan tunjangan profesi itu juga ada syaratnya, tidak hanya punya sertifikat pendidik saja. Yang pertama dia punya sertifikat pendidik, yang kedua dia punya NRG, sudah punya NRG-nya. Kemudian yang ketiga dia S1 ya. S1 kemudian ijazahnya linear. Nah ini nanti masuk ke pertanyaan yang kedua tadi ya. Kemudian punya NUPTK ya. Kemudian aktif di siaga kalau di PAI. Nah kemudian yang ditanyakan oleh Ibu tadi yang kedua masalah ijazah linear ya. Di sini guru PAI kalau kita berkata linear tentang ini ya, sebenarnya banyak mata pelajaran yang linear dengan PAI ya, kalau misalnya jurusannya atau ininya ya. Kemudian apalagi ditambahkan dengan dia memiliki angka 4 misalnya ya, memiliki angka 4 PAI. Nah ini di siaga nanti akan muncul juga data itu nanti akan muncul. Yang pertama data S1 nya, yang kedua nanti data angka 4 nya ya, akan muncul data angka 4 nya. Di S1 nya misalnya apa kemarin saya biasanya yang ini saya kemarin baca itu penyiaran ya, SOSI ya, SOSI misalnya. Kemudian dia punya angka 4. Nah ini kalau tidak salah karena dia punya angka 4 PAI ini bisa lolos gitu. Nah SAI punya angka 4 karena di data itu ya seperti itu. SAI punya angka 4, nah itu lolos juga ya. Nah jadi artinya kalau punya angka 4 itu udah punya SIM-nya, mudah-mudahan bisa ya, artinya tidak terkendala di situ. Tapi tolong dilengkapi juga di data berikutnya ya, karena di situ ada data S1-nya, kemudian ada data di tampaknya ya, itu harus disampaikan, dilampirkan atau di input juga data itu. Nah mungkin itu jawaban dari pertanyaan saya, jawaban dari pertanyaan Ibu.
kalau misalnya belum apa puas, mungkin itulah jawabannya yang bisa kami berikan jawabannya ya. Maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf dan ini kita berbicara seputar tentang emis dan data siaga. Dalam pengisian data siaga itu ada kolom-kolom yang harus diisi. Saya sudah saja, saya singkat saja. Itu ada di uploadkan SK, kemudian ada gaji pokok. Yang saya dengar ini mungkin saya berkali-kali saya mungkin bapak kepartis juga sudah asing lagi wajah saya menanyakan bapak sudah tahu juga apa yang saya ibu sebetulnya juga betul. Mungkin udah nyinyir dan mungkin udah bosan juga ibu bapak menanggapinya. Kenapa saya memperhatikan diri juga walaupun saya sendiri di sini sebagai pegawai P3K yang lulus kemarin. Saya tergiur untuk bertanya karena bapak dan ibu meluluskan peluang untuk bertanya seputar siaga. Karena itu ada di program saya, makanya saya memberanikan diri. Sebelumnya saya minta maaf. Yang saya tanyakan di sini, sampai saat ini belum ada sebuah jawaban untuk kami. Mungkin saya mewakili dari kawan-kawan yang 7 itu. Saya berada di Kota Mojokerto, Lubuk 1 ini, menanyakan apakah ada nanti penyetaraan sertifikasi yang akan kami terima di tahun 2022 ini, sama seperti halnya ASN yang lainnya, karena saya kami di situ berstatus ASN. Masih belum ada jawaban untuk kami yang sebagai guru agama. Sedangkan di bawah naungan Dinas, mereka sudah menikmati sertifikasinya sesuai dengan gaji pokok. Itu masih saya mewakili dengan kawan yang lain masih mengejar jawaban itu, bukan dikatakan tidak puas karena kami masih bertanya-tanya adakah untuk tahun kedua apakah masih kami menggigit jari sama dengan statusnya masih Honda gitu Pak. Sekian dan terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu Idawati terkait dengan pertanyaan Ibu tadi. Karena sebelumnya 2 tahun terakhir ini ya, pembayaran aplikasi Bapak Ibu ini ada di Kanwil Agama Provinsi Bengkulu. Jadi mungkin informasi belum nyampe ke Ibu, dan kebetulan memang undangannya kami ulur pembuatannya karena takut nanti lupa. Sudah dari setengah bulan yang lalu itu surat resmi dari Kanwil Agama sudah dikirim ke kabupaten bahwa nanti dari bidang praktis Kanwil itu akan turun ke Kumko kegiatan sinkronisasi TPG PAI. Jadi mungkin informasi ini belum nyampe kepada Ibu, dan memang undangannya rencana akan kami bikin hari ini karena insya Allah kalau nggak Senin Selasa acaranya itu minggu depan ini. Nah,
itu pemberitahuannya jadwalnya udah setengah bulan yang lalu disampaikan ke kami, tapi kami buat undangannya menjelang hari H saja begitu. Jadi sudah ada itu. Jadi nanti kami pastikan jadwal dari kami itu di hari tanggal 20 atau 21-nya, karena di situ dibuat 20 sampai 21. Ya, 20 21. Kami pastikan di hari apanya nanti kami buat undangan. Insya Allah hari ini kami buat undangannya. Nah, jadi Ibu GPAI yang sertifikasinya dibayarkan di Kanwil akan diundang semua, ya, termasuk 7 GPAI yang lulus P3K. Nah, itu nanti antara di tanggal 20 atau 21. Kalau nanti tema jadi dulu undangannya, jadwal pastinya termasuk KKG, NDEP nanti juga apa yang akan kami hadirkan di Kemenang. Wawancara dari bidang Pakis Kanwil. Nah, di situ Ibu silahkan bertanya sepuas-puasnya, dan jawabannya memang nanti yang gimana, mudah-mudahan. Nah, kita kan tetap berharap yang terbaik. Kita tetap berharap yang terbaik. Nah, jadi itu ya, sabar menunggu Bu ya, menunggu beberapa hari ke depan, nanti langsung tanya kepada bidang Pakis Kanwil, dan kita sama-sama berjuang ya, bagaimana supaya Ibu sebagai P3K itu sertifikasinya bisa disesuaikan sebagaimana kawan-kawan yang ada di sertifikasinya dibayarkan. Itu Bu ya, sementara yang bisa sampaikan Bu ya. Jadi pastikan Ibu hadir di pas undangan kami nanti, apa tanggal 20 Februari atau 21 ya Bu ya. 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 Berarti tanggal 21-nya. Nanti ya. Tapi pastinya nanti tengok undangannya Bu ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau tanya lagi? Kapan cairnya, Bu? Apa nih kapan cairnya aja lah? Saya yang menjawab. Di depan saya kan bahan belum selesai, kok mau dicairkan? Betul, dan sebelum melaksanakan kewajibannya kepada saya. Mungkin kalau tidak ada Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin saya sedikit mewakili. Sebenarnya Bapak Ibu ini banyak yang Pak, tapi mungkin masih malu-malu masih bertanya. Ya, jadi mungkin saya mewakili dari hati teman-teman. Yang pertama, ini sedikit kegalauan kami sebagai GPAI angkatan Pemda, administrasinya di Dignas, tetapi juga di Kementerian Agama. Sebenarnya kami bersyukur punya 2 induk, tidak seperti teman-teman yang lain induknya cuma 1, sementara kami 2. Namun dengan 2 induk yang kami miliki ini timbul lagi kegalauan kami, seperti di aplikasi siaga. Sebelumnya mohon maaf Pak Bu, itu di aplikasi siaga itu kan ada administrasi tentang bantuan kuota, bantuan insentif, dan juga ada tukin. Nah, selama ini kami GPAI yang bernaung di Dinas Pendidikan itu kalau kami klik di sana kami tidak berhak. Jangan berhak. Tidak berhak kami GPAI ini untuk ketika kami klik di sana. Ya, sebenarnya kami visinya sudah tahu kalau itu yang berhak adalah sekolah madrasah di bawah nama Kementerian Agama. Nah, mungkin walaupun sudah jelas tidak berhak, di sana sudah dikatakan Anda tidak berhak dan tidak layak. Ya udah. Jadi kami sampaikan lagi
nenek kami Pak, Bu, kira-kira mengapa kami tidak Ya udah nggak berat. kalau memang kami tidak ada hak, mengapa harus ada di aplikasi kami Pak? Anak itu pertanyaannya. Iya kan Bapak Ibu? Kami kok cuma menjadi penonton. Sementara teman-teman yang di bawah naungan Kementerian Agama, mereka selalu setiap bulan ada tukiknya, ada insentifnya, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kalau kami sebagai ibu utamanya di Dinas Pendidikan, kami juga tidak mendapatkan hal itu. Termasuk tadi keluhan dari Ibu Idawati yang mana angkatan teman-temannya sudah berhasil ya, untuk persamaan penyetaraan gaji sertifikasi tunjangan sertifikasi ya Bu. Sementara yang kami sertifikasinya di Kemenak itu belum berhasil. Tapi ya walaupun bagaimana tetap sabar nanti. Kemudian selanjutnya yang kedua, karena kami juga baru dan kami masih belajar dari pengurus-pengurus sebelumnya, tetapi dari sejak saya bergabung di KKG wilayah Kota Kongko ini, beberapa kali ganti pengurus, rasanya kami belum pernah menerima bantuan untuk KKG PAI. Nah, waktu zaman kepengurusan Ibu Yusni sudah sekian puluh tahun yang lalu Pak, kami selalu diminta untuk membuat rekening. Mungkin saya juga ikut serta bersama beliau nggak pensiun saudara. Sudah 3 apa 4 rekening yang kami buka, tapi kami belum pernah berhasil untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, alangkah baiknya kami mohon petunjuk dari Bapak dan Ibu, mohon tunjukkan kami jalannya. Bagaimana jalannya supaya KKG kami ini sekali-kali bisa mencicipi bantuan dari Kementerian Agama untuk kegiatan kami. Karena mohon maaf, kegiatan kami ini dananya minim sekali. Makanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini sangat jarang kami lakukan mengingat dananya sangat minim. Itu hanya sumbangan dari sekolah-sekolah, dari sekolah guru masing-masing. Mungkin itu yang saya pertanyakan. Untuk menjawab kegalauan saya mohon petunjuk dari Bapak dan Ibu apa yang harus kami lakukan agar kami dapat meningkatkan kegiatan KKG kami ini kalau seandainya nanti kami punya dana yang lebih. Mungkin kalau sudah punya dana yang sudah memadai, kami akan dapat melakukan pelatihan-pelatihan, akan mengundang narasumber-narasumber yang bisa meningkatkan kualitas dan profesi kami sebagai GPA. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dulu, jawab dulu biar nggak panjang. Jadi saya akan berusaha menjawab walaupun mungkin jawabannya mungkin bukan kurang, mungkin nggak memuaskan atau gimana. Yang jelas yang terkait dengan aplikasi siaga, di situ ada insentif guru, ya ada insentif, ada fiturnya di situ insentif, ada fiturnya di situ bantuan kuota, ya. Kemudian ada apa lagi? Tukin, ya, ada tukin. Nah, nanti kalau ada program lagi ada lagi Bu, ya. Yang jelas di situ yang muncul sudah itu. Yang pertama saya sampaikan untuk yang insentif. Insentif ini diberikan kepada guru, syarat-syaratnya itu adalah guru PAI non PNS non sertifikasi, ya, non PNS non sertifikasi. Jadi bagian sertifikasi kalau dia non PNS itu tidak dapat.
apalagi yang PNS sertifikasi. PNS aja juga tidak dapat, ya. Tuh. Banyak ya, kemarin dapat banyak ya, ada kan? Ya, jadi yang dapat insentif non PNS, non sertifikasi, dan ada lagi Bu, masa kerjanya juga dibatasi, ada batasan masa kerjanya. Ya, kata Bang Kasih kalau yang mau dapat insentif bagian sertifikasi, 40 sertifikasi. Itu yang insentif. Ya, jadi ada batasan TNT-nya juga. Jadi jangan nanti saya non sertifikasi, saya non PNS, non sertifikasi, tapi saya juga tidak dapat Bu. Ada batasannya yang juga tadi TNT-nya. Ya. Ya kalau prioritas tadi TNT-nya 15 tahun 2015. Nah yang insentif itu juga ada tulisnya tahun berapa. Nah tahun ini kan belum tahu tahun berapa, seperti itu. Ada batasannya. Mungkin 2010 ke bawah. Nah itu juga harus berikan pemahaman kepada teman-teman yang lain ya, yang bertanya itu saya tidak dapat insentif, tidak ini. Tuh. Kemudian yang masalah kuota, bantuan kuota itu diperuntukkan kepada guru PAI non PNS yang mengajar di sekolah swasta, bukan di sekolah negeri. Pindah dulu. Tunggu. Anda tidak layak mendapatkan bantuan. Anda tidak layak, tidak ya. Yang kuota itu non PNS yang mengajar di sekolah swasta itu layak. Kemudian yang tukin, ada mutu tukin tidak layak. Yang mendapatkan tukin di situ itu adalah guru PAI yang diangkat oleh Kementerian Agama. Ini tidak ada guru PAI yang timnya di Kemenang. Kemarin ada satu tapi sudah ditarik oleh Kemenang untuk ngajar di madrasah. Ya, jadi tidak ada. Kalau di kabupaten lain atau di daerah lain itu ada, ya. Makanya muncul fitur di situ ya, kalau mau tukin berarti harus bayar ke Kemenang. Puas jawabannya. Puas. Ya alhamdulillah kalau puas ya Bu. Saya tidak takut kalau nggak puas. Saya bakal diserbu kalau nggak puas. Nah sekarang pertanyaan berikutnya mungkin gimana Bu? Nggak mati penasaran ya? Masih ada penasarannya atau? Yang tidak pas, tapi ya lagi teman-teman ini yang Ya mudah-mudahan tidak galau lagi. Kemudian yang masalah bantuan KKG. Ya. Bantuan KKG itu kalau tidak salah tahun 2019 itu kita sudah menyampaikan kepada ketua KKG yang GMP di Kabupaten Muko, karena pada saat itu ada program dari pusat masalah bantuan untuk KKG, ya, untuk mengajukan proposal pengajuan bantuan KKG. Kalau tidak salah dulu itu nominalnya kurang lebih 20. Ya langsung dari pusat, tapi disampaikan ke kami menyampaikan ke Kanwil dan Kanwil menyampaikan ke pusat. Nah itu tetap melalui tahapan-tahapan verifikasi, ya, tidak mesti usulkan dapat. Tapi kalau kita usulkan ada peluang. Tapi kalau tidak usulkan ya jangan diharap. Nah itu ada tahun 2019. Waktu itu kami sampaikan, memang itu tidak kami sampaikan di grup, tapi kami sampaikan kepada ketua masing-masing ketua KKG yang DNP kita sampaikan. Waktu itu yang menanggapi merespon bagus itu KKG SMP. Dia sudah buat proposalnya, sudah. Cuma di akhir di endingnya itu nggak selesai, ya. Sudah dibuat dari susun, ya. Tapi endingnya nggak sampai, nggak ke kita gitu, artinya berhenti, nggak jadi mengusulkan. Padahal kita berharap paling tidak salah satu, entah itu
KKG entah itu MGMP, karena dimanapun itu paling tidak ada waktu itu karena kita diminta untuk mengusulkan itu. Jadi nanti ya untuk masalah bantuan KKG, kalaupun nanti ada informasi kita akan sampaikan, ya kita akan sampaikan. Tapi kalau tidak ada informasi itu berarti anggaran itu memang mungkin belum ada. Daripada Bapak Ibu percuma capek-capek, anggaran tidak ada mengusulkan, ya kan? Nah nanti akan kami sampaikan. Mas, kalau ada informasi nanti tetap kami sampaikan. Dan kalau misalnya ada, mohon direspon kalau memang itu diharap betul, ya. Nah itu mengenai bantuan KKG. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Saroha. Belum puas. Masalah pribadi saya dan mungkin guru yang lain di sekolah itu kan Pak, di samping kami mengajar agama, ada pelajaran mulok. Istri yang saya tanyakan, ya Pak ya. Sedangkan kalau ini kan Pak, syarat sertifikasi itu jamnya 24 jam. Jadi kami itu nambah 6 jam jadi mulok Pak. Kelas tinggi Pak, kelas 4, 5, 6. Nah, sementara di syarat sertifikasi 24 jam. Terus kami ini di sekolah ditekan sama apa itu guru agama yang tadi SD saya Pak sendiri, suruh agama yang mengajarkan. Selama sedikit itu saya dimarahin. Rumah kami nggak ada Pak, misalnya SK dan KD-nya nggak ada. Itu saya buat aja Pak, buat sendiri mengikut SK dan KD pelajaran agama. Nah itu maksud saya Pak, kan nggak ada petunjuk teknisnya gitu, maksud saya Pak. Nah itu sementara itu kami sebagai guru agama di sana, karena saya guru agama sendiri di SD 9, diharuskan ngajar mulok itu. Di situ. Itu kata Allah sekolah jadi kalau ya, baca dari bantuan. Kalau di KKS kan sudah diganti atau kemarin kok sudah buka sudah bersama dengan ikro. Kalau dulu kan memang ada Pak Pak dari Kamis, cuma sekarang nggak pakai lagi. Jadi nggak ada petunjuk Pak. Baca. Itu marah. Iya Ibu ya. Kalau nggak ada petunjuknya kita pusing ya. Jadi saya kan baca Pak di yang dari teman itu. Ada di sekali ya nggak. Ya. Jadi masalah muatan lokal ya. Ini kami sudah dapat informasi waktu kami MGMP di SMP ya, tingkat SMP itu masalah muatan lokal itu sudah ada perdanya ya, perda atau ini ya. Itu memang diharuskan ya di situ untuk muatan lokalnya. Kalau saya dengar kemarin itu untuk tingkatan SMP itu tangkis ya, habis. Kemudian sudah ke dinas ya, dinas kemudian sudah disampaikan ke seluruh PAI pada kegiatan GMP itu oleh KKS sekolah ya, KKS ya. Kemudian guru PAI, KKG, GMP, SMP itu sudah membuat rancangan kurikulumnya atau rancangan KD ya, KIDAYAN. Sudah dibuat rancangannya oleh mereka. Karena pada dasarnya pedoman ini, petunjuknya atau pedomannya yang KDKI-nya ini untuk muatan lokal itu memang nggak ada. Dari pusatnya juga nggak ada. Karena muatan lokal ini sebenarnya kan mata pelajaran iya tambahan
di situ menggali potensi yang ada di daerah, ya. Di daerah itu pada dasarnya kalau di pusatnya seperti itu. Harapannya muatan lokal ini disampaikan untuk menggali potensi yang ada di daerah, ya, atau mengembangkan kebudayaan di daerah misalnya. Ada di daerah Jawa bahasa yang diinginkan gitu kan. Ada di daerah yang lain mungkin keterampilan atau kerajinan. Ya, bahasa berarti bahasa daerahnya, ya, bahasa daerahnya. Nah, di Kabupaten Mukomuko ini kalau tidak salah, ini digerakkan lagi, ya, digerakkan lagi untuk muatan lokalnya itu. Nah, kalau saya belum paham itu apakah untuk tingkatan SD ini tamjiz atau yang disebutkan ibu tadi, misalnya BTA ya, baca tulis Al-Quran, Iqra atau apa itu ya. Nah, Ikro ya, artinya ikro di tingkatan SD, tamjiz di tingkatan SMP. Nah, mungkin seperti itu sudah dirancangnya oleh Dinas Pendidikan. Cuman dikembalikan lagi ke guru ternyata untuk membuat KDKI-nya sendiri, ya. Jadi di sini kalau seperti itu, ini jadi tantangan Bapak Ibu sekalian, apalagi yang mengambil mata pelajaran muatan lokal. Dan muatan lokal diakui disiaga sebagai mata pelajaran yang linier dengan PAI. Asalkan tadi memang muatan lokal yang mata pelajarannya adalah pengembangan dari PAI. Ya, salah satunya ya BTA tadi, kemudian tamjiz dan sebagainya ya. Jadi ini tantangan sebenarnya. Kalau seperti sebenarnya bola dilempar seperti ini ya, diolah ya, bola panas. Bola panas dan pegang. Jadi ibaratnya dia maunya seperti ini, tapi tidak memberikan Ada matches Pak Wawan. Cuma maunya seperti ini. Nah, artinya kita sebagai Bapak Ibu sekalian, sebagai guru PAI lah yang ini dituntut untuk bisa lebih kreatif, lebih apa namanya, lebih inovatif, artinya lebih mau berpikir lebih, ya, khususnya untuk ini bisa jadi satu agenda untuk di KKG. Ya, Harusnya acara kayak gini sinyalnya kuat ya Pak ya. jadi satu agenda ini nanti untuk bahas masalah itu. Ini lewat. Nah, syukur-syukur nanti antara KKG satu dengan KKG lain yang ada di wilayah saling bertemu supaya nanti seragam buat KDKI-nya. Kalau memang itu yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan, berarti PAI nanti yang harus berpikir itu. Saya yakin pasti bisa, ya, supaya PAI yang lain yang mengajar muatan lokal itu nggak bisa lagi dengan petunjuk-petunjuk atau dengan pedoman yang akan dipakai, semuanya seragam. Nah, mungkin ini ya Ibu Saroha, ya. Jadi ini sebenarnya tantangan bagi guru PAI untuk buat KDKI-nya sendiri, ya. Kalau kita nggak bisa, berarti di forum KKG inilah kita sampaikan untuk kita bisa selesaikan masalah itu. Mudah-mudahan nanti ada forumnya. Ini kalau di MPMP kemarin itu tidak mesti harus semua ini, mungkin beberapa orang saja yang diminta untuk usul, ya. Atau mungkin nanti KKG dari wilayah sini sana sini wakilnya aja, perwakilan aja, misalnya nanti kalau ada ini usul KDKI untuk muatan lokalnya. Nah, itu nanti silakan berkoordinasi dengan KKG yang lain dan juga dengan dinas dan juga KKS-nya, baiknya bagaimana. Saya yakin yang akan lebih tahu dan paham Bapak Ibu sekalian. Kalau dari kami Bapak Ibu sekalian itu belum ada kami pedoman untuk itu, belum ada, ya. Kalau ada tetap kami sampaikan. Tapi untuk sejauh ini sampai saat ini belum ada, ya. Kami hanya mengakui saja muatan lokal ini dengan ya. Nah, ini tuh ya.
Pak Man le Pak Man. Pak Man mewakili le. Harus dipancing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena hari sudah siang ya. Saya langsung saja kepada pertanyaannya. Pertama yang ingin saya tanyakan ini mengenai guru honor murni ya, guru honor sekolah. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah guru honor sekolah itu untuk di GPAI bisa mengikuti pretest? Kalau untuk di di sekolah negeri itu yang untuk di umum itu sekolah plus. Kemudian yang kedua mengenai bantuan insentif yang ada di aplikasi Siaga. Alhamdulillah kami kemarin mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian untuk tahun 2022 ini muncul kembali. Apakah itu bisa dicairkan? Kemudian pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang udah muncul, tak pikir tuh yang tahun kemarin, tapi kan semalam aku ngelik gitu kan, tahunya tanggal kemarin, tapi belum dicek nomor rekeningnya, nomor rekening baru. Jarang datang. Hah? Berapa? Kalau kemarin itu sejuta 400. Tiap tahun tuh kecil Pak ya. Dulu pernah 24. 18 pernah. Ngecil terus. Kemungkinan 200.000 nanti. Bersyukur ya. Artinya di PDKB ya itu syarat untuk bisa diundang salah satunya adalah SK kepala daerah apa kepala dinas ya minimal SK kepala dinas undang biasanya, atau kalau justru malah kepala yayasan atau pimpinan yayasan itu bisa masuk bagi sekolah swasta. Nah kalau di Kemenang bagaimana itu pertanyaan? Nah, itu yang saya juga belum begitu, cuman sepengetahuan saya kita tidak ada belum sih ya. Setahu saya asal dia itu sudah dipanggil ya di lolos dalam jaringan apa itu bisa ikut tes di situ kan, nanti kalau yang bisa daftar tes kan ada di situ, ada berhak mendaftar ya. Walaupun di situ mungkin SK-nya hanya SK kepala sekolah, tapi DRT-nya di situ DRT-nya 2010 misalnya ya. Nah itu bisa. Kalau misalnya ada undangan, kenapa tidak kita? Kalau misalnya di situ boleh, kenapa tidak kita makan kandidatnya tidak kita ambil gitu. Jadi jangan melihat nanti saya ini SK-nya SK ini. Selama nanti di Siaga itu misalnya ada ini, silakan aja. Ya, silakan aja. Di sini tujuan yang pertama itu kalau kita ikut pretest, ikut PPG, itu kan dapat sertifikat pendidik. Ya, dapat sertifikat pendidik. Nah, nanti kalau sudah punya sertifikat pendidik, baru kita mengusulkan untuk dapat NRG, ya, untuk DSK-kan dapat NRG. Jadi kalau misalnya nanti ada peluang, walaupun kita ini jangan ragu, artinya jangan itu kita seperti itu, nggak usah. Artinya kita ikuti aja. Siapa tahu ini satu kesempatan juga ya dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada guru-guru PAI. Tapi dengan catatan lagi ini yang perlu dipahami oleh guru PAI. Guru PAI itu wajib mengampu PAI. Ya. Guru PAI itu wajib mengampu mata pelajaran PAI. Minimal itu 6 jam di Satkingkal. Wajib mengampu mata pelajaran PAI. Itu kalau mau mendapatkan misalnya paling tidak. Ini yang harus ini kan ya, dipahami juga guru PAI nanti. Kenapa saya juga sekarang ini
ada kriteria-kriteria yang memang sudah bisa dipenuhi oleh guru PAI gitu. Nah mungkin itu Pak ya masalah ini tadi apa ada kesempatan atau tidak dengan SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah untuk mengikuti pretest. Yang terpenting di sini lihat di siaga, aktif di siaga, lihat di siaga apakah dapat panggilan atau tidak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Tahun ini tadi satu lagi. Ini satu tahun ini. Kalau muncul Bapak Ibu, ini biasanya ada anggarannya. Itu aja. Alhamdulillah. Muncul itu biasanya ada anggarannya. Ada Pak Sulaiman, Mas. Tapi dapat sukanya Ada tukin ini. Kalau muncul Tukin pula. nah, ya yang penting kita aja. Ada harapan. Kenapa saya katakan itu? Di siaga itu yang muncul sekarang PPG, bukan pretest. Ya kan? PPG. Karena memang semester ini memang diperuntukkan untuk yang dipanggil PPG. Kemudian semester depan yang saya katakan semester 1 nanti munculnya pretest. Ya pretest lagi. Kalau muncul ya. Jadi kalau ada yang bertanya kapan pretest atau kapan PPG, saya sampaikan sering yang WA ke saya pribadi saya. Kapan PPG ya? PPG diperuntukkan bagi yang sudah lulus pretest ya. Nah, kapan pretest? Jadi ada siaga. Kalau ada nanti kesempatan mencatat. Minimal 6. Ya dibagi-bagi yang 6. Ini masalahnya pusat ya. 6 3 12 Masih ada yang mau ditanyakan? Udah belum? Demikianlah penjelasan disampaikan oleh Ibu Kardinali. Semoga apa yang disampaikan membuat kita paham dan menambah pengetahuan kita pada hari ini.